Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam pelajaran lintas minat untuk kelas 6 MIA maupun kelas 6 IIK. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagian pertama dari siklus akuntansi perusahaan jasa, yaitu kita akan mencoba untuk melakukan proses yang kita sebut sebagai jurnal umum. Nah, sebelum kita melakukan proses jurnal umum, coba kita ingat kembali untuk aturan debit dan kredit. Untuk aturan debit dan kredit, yang bisa kalian ingat adalah, perhatikan, persamaan dasar akuntansi, bahwa beban ditambah harta sama dengan utang ditambah modal ditambah pendapatan. B. Beban, H. Harta, U. Utang, M. Modal, dan P. Pendapatan. Nah, apabila di sebelah kiri, yaitu beban dan harta bertambah, maka akan kita tulis di sisi debit. Dan jika beban dan harta berkurang, maka akan kita tulis di sisi kredit. Sedangkan jika utang, modal, dan pendapatan yang bertambah, maka akan kita tulis di sisi kredit. Sedangkan jika utang, modal, dan pendapatan berkurang, maka akan kita tulis di sisi debit. Itu adalah aturan yang akan kita pakai untuk proses penjurnalan. Baiklah anak-anakku, sekarang kita mencoba untuk belajar melakukan proses penjurnalan yang terjadi pada perusahaan Jaya Abadi. Perusahaan Jaya Abadi dalam pencatatannya menggunakan rekening-rekening atau akun atau keterangan, yaitu kas, piutang, perlengkapan kantor, sewa dibayar di muka, peralatan kantor, beban gaji, beban perjalanan dinas, beban iklan, beban telepon, beban listrik dan telepon, utang usaha, modal Tuan Akila, prive Tuan Akila, dan pendapatan jasa. Rekening atau akun ini nanti akan kita pergunakan untuk menulis pada kolom keterangan di jurnal umum atau kolom akun di jurnal umum. Sebagai contoh, pada tanggal 1 Desember 2019, Tuan Akila melakukan investasi dengan menyetor uang kas sebesar 150 juta rupiah. Sekali lagi, pada tanggal 1 Desember 2019, Tuan Akila melakukan investasi dengan menyetor uang kas senilai 150 juta rupiah. Sebelum kita melakukan proses penjurnalan, maka kita analisis terlebih dahulu. Tuan Akila melakukan investasi dengan menyetor uang kas, maka uang kas bertambah. Uang kas bertambah, kategori harta. Maka, sesuai dengan persamaan dasar yang kita bahas tadi, jika harta bertambah, maka akan kita tulis di sisi debit. Kemudian, uang kas perusahaan tadi bertambah karena Tuan Akila melakukan investasi atau penambahan modal. Maka, modal Tuan Akila di perusahaan menjadi bertambah.
tambah. Modal bertambah kita akan tulis di sisi kredit. Nah, setelah itu baru kita akan masukkan ke kolom jurnal. Taruhlah ini adalah kolom jurnal. Bagian depan kita tulis dengan tanggal, yaitu tanggal 1 Desember. Pada kolom keterangan atau kolom akun, kita tulis terlebih dahulu yang sisi debit, yaitu kas. Kemudian sisi debit, apabila ini ada kolom ref, silahkan kalian abaikan terlebih dahulu. Debit, di sini ada debit, kita tulis senilai 150 juta rupiah. Kemudian pada sisi kredit, yaitu modal, kita tulis modal. Pada kolom kredit, senilai 150 juta rupiah. Nah, itulah pencatatan jurnal untuk transaksi tanggal 1 Desember. Bagaimana jika ada contoh yang lain, yaitu transaksi yang terjadi pada tanggal 2 Desember, di mana dibayar sewa gedung untuk 1 tahun sebesar 3 juta rupiah mulai Desember 2019 sampai dengan November 2020. Nah, kita analisis terlebih dahulu. Untuk membayar sewa gedung, tentunya uang perusahaan menjadi berkurang. Uang kas berkurang. Kas kategori harta, maka karena berkurang nanti akan kita tulis di sisi kredit. Uang kas berkurang tadi dipergunakan untuk membayar sewa gedung. Pada daftar rekening yang kita pakai tadi, bahwa sewa gedung kita kategorikan sebagai sewa dibayar di muka. Oleh karena itu, sewa dibayar di muka menjadi bertambah. Sewa dibayar di muka bertambah. Sewa dibayar di muka itu juga kategori harta. Maka karena harta bertambah, kita tulis juga di sisi debit. Nah, dari analisis ini kemudian kita lakukan penjurnalan. Penjurnalan bagaimana? Tanggal 2, pada kolom keterangan, kita tulis dulu pada sisi debit, yaitu sewa dibayar di muka. Pada kolom debit, senilai 3 juta rupiah. Dan sisi kreditnya kita tulis kas, senilai 3 juta rupiah juga. Baik anak-anakku, di sini yang juga harus kalian pahami bahwa saat kita menulis atau mencatat pada jurnal umum, maka didahulukan pada sisi debit terlebih dahulu, baru kemudian sisi kredit. Contoh yang ketiga adalah dibeli peralatan kantor dari UD Pandu 20 juta rupiah secara kredit. Berarti kita analisis, yaitu peralatan perusahaan bertambah. Peralatan kategori harta, maka karena bertambah kita tulis di sisi debit. Namun peralatan tadi belum kita bayar karena pembelian peralatan dilakukan secara kredit. Maka kita memiliki utang pada UD Pandu, maka utangnya bertambah. Utang bertambah kita tulis pada sisi kredit. Kemudian penjurnalannya berarti pada tanggal 3 keterangannya adalah peralatan kantor senilai
20 juta rupiah dan kreditnya adalah utang senilai kredit 20 juta rupiah. Nah, demikian anak-anakku contoh untuk membuat jurnal umum. Selanjutnya bisa kalian lanjutkan pada latihan soal di menu tugas. Demikian pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Saya ucapkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.